Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman dan hadirin yang berbahagia, dari kilasan sejarah proses penggalian, proses perumusan, dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, tampak jelas bahwa Pancasila adalah karya bersama yang perlu dijaga dan dirawat oleh segenap komponen bangsa. Namun hadirin yang berbahagia, para mahasiswa yang budiman, memasuki era globalisasi, Pancasila mendapatkan tantangan yang amat berat. Menurut Jürgen Habermas, pada awal-awal tahun 2000-an, itu menjelaskan bahwa globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan sejarah. Mengapa demikian? Hadirin yang berbahagia, globalisasi menurut Jürgen Habermas secara kejam membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan kelompok pecundang. Globalisasi dengan penetrasi pasar bebas yang memboncengnya membelah dunia ke dalam pihak yang menang, ya, atau the winners, dan pihak yang kalah atau the loser. Baik secara internasional antar negara maupun dalam negara kita sendiri, yang bisa melambungkan kesenjangan sosial di berbagai belahan dunia. Di samping itu, para hadirin, selain bisa meluaskan ketidakadilan sosial, globalisasi juga menimbulkan deprivasi sosial dalam berbagai persoalan yang berkelindan dengan kehidupan bernegara bangsa di setiap negara. Namun demikian, para hadirin, sebetulnya berbagai persoalan global kontemporer yang ditimbulkan oleh intensifikasi dan ekstensifikasi arus global sesungguhnya telah diantisipasi oleh Pancasila sebagai dasar filosofis negara atau bahkan sebagai dasar filosofis kebudayaan nasional kita. Mari kita perhatikan. Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner. Prinsip-prinsip dasar Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasi berbagai masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, persoalan yang muncul dari adanya paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan. Yang kedua, paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistis. Yang ketiga, paham kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumpalis. Dan antara paham ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris. Inilah jalan tengah yang ditawarkan oleh Pancasila. Para hadirin yang berbahagia dan mahasiswa yang budiman, diperlukan puluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua bagi bangsa-bangsa lain untuk memasuki jalan tengah kemasan ini. Adapun bangsa kita Indonesia sebenarnya telah meletakkan pada titik awal berdirinya Republik Indonesia. Hanya sayang kita seolah-olah hanya dapat memulainya, akan tetapi kurang gigih dalam merawat dan mengembangkannya. Banyak negara yang tidak memiliki filosofi Pancasila, namun mampu mengamalkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Pancasila. Sedangkan Indonesia memiliki rumusan formal filosofi Pancasila, namun kurang mengembangkan karakter dan kapasitas yang diperlukan untuk mengamalkannya. Inilah persoalan yang kita hadapi sebetulnya, para hadirin yang berbahagia. Para mahasiswa yang budiman, mari kita coba melakukan refleksi bagaimana sesungguhnya Pancasila itu harus kita amalkan agar membawa kemaslahatan hidup bernegara bangsa Indonesia. Berikut saya kutip untaian kata-kata bijak dari seorang bijak bestari. Saudaraku, mengamalkan Pancasila itu seperti memenuhi pesan sholat. Dimulai dengan meninggikan Tuhan dalam takbiratul ihram sebagai gantungan integritas, diakhiri dengan menebar salam damai sejahtera ke kanan dan ke kiri. Dalam salat, jalan menuju ketuhanan dan kemanusiaan itu ditempuh secara berkelindan.
Perjumpaan antar gerak transendental dan eksistensial itu menerbitkan energi positif yang meninggikan kesadaran hikmat kearifan dan meluaskan pengamalan kasih kebajikan. Terpancarlah fajar rasa syukur terlahir dan tumbuh di negeri Swarna Dewipa dengan nusa emas yang teruntai jamrud hatulistiwa. Di negeri Molek ini langit tinggi terbentang, jalankan spirit ketuhanan. Lautan luas terkembang, lapangkan rasa kemanusiaan. Keanekaragaman hayati, kuatkan semangat persatuan. Biru langit samudra luas dalam bijakan musyawarah kerakyatan. Kekayaan alam dan kesuburan bumi makmurkan keadilan. Tetapi hadirin yang berbahagia, manakala kehidupan dijalani secara terbalik dengan mengingkari dan merusak karunia nikmat, pemimpin dan warganya durhaka pada Tuhan dan Ibu Pertiwinya, maka prahara pun menimpa kita. Maripat pagi, Yudi Latif.